Bismillahirrahmanirrahim. Wa makruhatiha utai makruh salat. Tarku kasfiyadai. Suci ninggal buka tangan lorone wong minta taharamihi. Ing dalem nalikane takbiratul ihrame wong. Wa sujudihi lan sujude wong. Wa ilsafu qadamaihi lan nemokake delamaan loro. Wa taqdimi ahadima. Wa taqdimi ihdahuma lan dinginake salah suwijine qadamaihi. Wa timadin lan dicekake ngalaiha ing atase qadamaihi fil qiyami ing dalem lungguh. Wa jarin lan banterake bimahali isrolin ing dalem panggonane rintik. Wa suhu lan sebalikane. Wa khafdu ra'si fi wa khafdu ra'sin lan dungkloake sila fi rukuin ing dalem rukuk. Wa tahsisu imamin lan ngususake imam nafsahu ing awak dhewe imam bidu'ai kelawan baca doa. Wa takhallufu ma'mumin lan nulayanine makmum li jazati istirahati maring lungguh istirahat. Tarkuha ninggale jalsa istirahat sapa al imamu imam. Jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang dimakruhkan pada waktu kita melaksanakan sholat. Jadi perkara-perkara yang dimakruhkan pada waktu kita melaksanakan sholat itu, kalau dalam hadis itu bahasanya bahasa larangan. Kalau dalam hadis itu bahasanya menggunakan bahasa larangan, padahal itu mempunyai arti makna makruh. Makruh itu hukumnya kalau dikerjakan, kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak masalah. Yang pertama yang dimakruhkan adalah meninggalkan membuka kedua tangan ketika takbiratul ihram. Di takbiratul ihram, pada waktu takbiratul ihram kok tangannya gegem, itu hukumnya makruh. Ada pernah nyonangi takbiratul ihram tangannya gegem, Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram tangannya dibuka seperti ini, posisinya seperti ini, Allahu Akbar, pas di atas bahu ya. Tapi ya Allah, dan seperti ini ada ya. Nah, oke. Ada seperti ini. Nah, ini yang sunnah itu, nah, sejajar dengan bahu seperti ini. Dan dibuka, ya, dibuka, enggak gegem. Ini seandainya sampean enggak takbiratul ihram tidak mengangkat tangan itu enggak ada masalah. Allahu Akbar seperti itu. Itu enggak masalah. Takbiratul ihram mengangkat tangannya. Ya, mengangkat tangannya itu yang hukumnya sunnah. Mengangkat tangan ini sunnah. Ya. Tapi yang wajib itu adalah ucapan Allahu Akbarnya itu, takbirnya. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya itu yang wajib, yang menjadi tanda dimulainya sholat. Maka ketika sampai ngomong sholat kok tidak takbiratul ihram, tidak membaca takbir Allahu Akbar, maka sholatnya nggak sah. Tapi kalau sampai baca takbir tangannya kok nggak diangkat, ya itu ya sah, tetap sah sholatnya. Hanya tidak mendapatkan kesunahan sholat. Nah,
Kesunahan sholat takbir dengan mengangkat tangan, ya. Mengangkat tangan ini sunnah, tapi bisa menjadi makruh ketika caranya tidak benar. Caranya tidak benar, dia caranya ya tangannya seharusnya dibuka seperti ini, tapi malah berbeda. Itu ngangkatnya dapat sunnah, tapi caranya itu makruh. Jadi sampai ngangkat ini seharusnya dapat kesunahan, Allahu Akbar, ini dapat pahala kesunahan dalam sholat. Tapi karena sampai takbirnya itu tidak pas, tidak sesuai dengan sunnah Rasul, ya maka menjadi makruh. Seumpama seperti ini pun nggak apa-apa, tapi sampai nggak dapat pahala sunnahnya, nggak dapat. Jadi Allahu Akbar atau sampai takbir Allahu Akbar tapi tidak angkat tangan, ya itu sholatnya sah, hanya sampai tidak mendapat kesunahan mengangkat tangan, kedua tangan. Mengangkat kedua tangan itu kesunahan, melebarkan tangannya ini, membuka tangannya ini juga kesunahan tersendiri. Jadi ngangkatnya satu kesunahan, membukanya ini satu kesunahan tersendiri. Sampai mengangkat kok tidak dibuka, maka berarti sampai itu sudah melaksanakan satu kemakruhan yang apabila sampai kerjakan tidak membawa dampak dalam hal sah atau tidaknya sholat, tapi sampai tidak dapat pahala. Ya, itu. Jadi dibuka dan posisinya seperti ini. Allahu Akbar. Ya. Jadi tidak seperti ini, tapi ini. Allahu Akbar. Tuh. Nah, kalau tidak membuka telapak tangan ketika takbiratul ihram, maka itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Terus juga tidak membuka telapak tangan pada waktu sujud. Ya. Pada waktu sujud kok megem. Seperti ini. Itu bahkan kalau mengikuti hadis itu tidak sah. Sujudlah kamu dengan 7 anggota. 7 anggota itu telapak tangan 2, lutut 2, terus ini jari-jari kaki dua-duanya, berarti 2, 6, terus sama jidat. Jadi kalau 7 itu sampai ada salah satu yang tidak sampai kerjakan, ya, maka sholatnya itu tidak sah. Umpama sampean kakinya itu waktu sujud tidak dipancatkan. Jadi kaki ketika sujud itu harus dipancat ini, tepuk ini, jempol dan minimal jempolnya saja, yang bagus itu semuanya, ya, yang bisa menyentuh lantai ya dipancatkan. Itu kalau sampean kok tidak dipancatkan, ya, maka sholat sampean itu tidak sah. Sampean sholat kok ini cuma jarinya kok diginikan, gini posisinya, enggak mancat gini, tapi gini, ya, ini posisinya, duduknya seperti ini. Jadi sujud jempolnya ini ndelosor ke arah timur, ya, ndelosor ke arah timur, maka sholat sampean itu tidak sah. Jadi itu sangat mudah sekali untuk diketahui. Jadi kalau sampean pas sholat TKI, ya pas sholat TKI kok ndelok nih wong kok sholate sikil jari jemarinya kok tidak dipancarkan, berarti orang belajar fikih, ya, belum tahu fikih, enggak belajar fikih. Jadi dianggap sholat itu yang penting melok imam, ya, tapi ada rukun-rukun yang tersembunyi. Itu kan rukun itu kan tersembunyi, nggak kelihatan dia. Sampai mau lihat imam kan nggak mungkin itu,
imam sudah sujud sampai dia sujud ya nggak mungkin lihat imam keadaan imam gimana. Gitu. Jadi kalau sholat harus sujud dengan 7 anggota itu tadi. Jadi jidat, ya. Jidat itu juga kalau hidung nggak apa-apa, nggak ditentukan nggak apa-apa. Jadi yang wajib itu jidatnya, jidat, dengkul, telapak tangan. Jadi nggak boleh sujud telapak tangan kok gini, nggak sah. Ya. Ada nggak ada sujud yang kayak gini ada. Tapi yang buahnya itu sujud yang kakinya tidak dipanjatkan itu yang banyak. Itu banyak sekali. Karena saya sering kalau saya ketinggalan sholat itu sering tak lihat ini. Ngaji. Terus belajar fikih. Belajarnya mau hadis. Terus menempuhkan yang dimakruhkan lagi, menempuhkan kedua telapak kaki. Begini sebenarnya. Apa begini? Mana ada ya? Terus wapet gini. Itu makruh. Enggak batal sholatnya, tapi makruh, cuma makruh. Kalau begini sampai tidak dapat apa-apa, tapi kalau sampai kayak gini, sampai dapat pahala. Kesunahannya seperti ini, enggak seperti ini. Ya. Kalau ini bahaya makruh kalau seperti ini. Ngitek sikile koncone. Dan batasannya itu yang bersenggolan bukan kaki tapi bahu. Jadi sholat itu rapatkan barisan itu bahu satu dengan yang lainnya itu yang harus ketemu, bukan kakinya. Nanti orang bisa kemana? Harus ditempuhin, tidak malah sama sholat itu kayak dulanan. Jadi seperti biasa seperti ini sholatnya sih. Jadi enggak bergagah juga enggak ilsok, enggak didempetkan. Yang sunnah. Jadi kalau sama lihat data apa seperti ini berarti ya orang belajar fikih. Nah mau seperti ini belajar hadis tok ya atau belajar fikih. Belajar hadis tok. Padahal hadis pun yang nggak ada yang menerangkan sampai melangkah segitunya itu yang nggak ada. Hanya dasarnya itu dia itu melangkahkan kakinya itu biar ketemu kaki dia dengan kaki orang lain itu. Padahal pemahamannya itu rapat itu adalah antara bahu dengan bahu. Alasannya kalau seperti ini mepet, setan itu nggak bisa mengganggu. Ayo metu kene setan. Kowe ombok kene. Jadi diilsokkan juga hukumnya makruh, dipergelagahkan seperti itu juga hukumnya makruh. Jadi sunnah itu sejengkal setengah. Ya. Ini sejengkal setengah. Pantes juga dilihat itu ya, pantes lah suatu kalau terlalu mepet juga kayak nggak pakai pantes lah, ya, akal-akalan. Tapi ini bukan akal, masalahnya hukum. Ya, jadi seperti itu. Terus
Yang kemakruhan yang selanjutnya wa taqdimu ihdahima, mendahulukan salah siji dari telapak kaki. Jadi agak maju gitu. Kan capek. Santai. Ada Mas ya? Ada itu. Makro, jadi ya gampang enggak batal. Ya, enggak batal hanya makro. Silakan kalau mau praktek jadi Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat. Hukumnya makro. Hukumnya makro. Atau menjadikan cagak salah satu dari kaki itu. Jadi tapi ya ini jarang sekali. Jarang sekali. Atau paling tidak orang lendet-lendetan lah, lendet-lendetan itu menguatkan yang satu. Jadi sampean sholat pas di pinggir kayak gini. Pas sholat tarawih. Ini kan yang dikuatkan kan cuma yang satu. Jadi tidak harus diangkat. Makruhnya itu tidak harus diangkat. Sampean seleh semender seperti ini hukumnya makruh juga. Amin. Ini kan yang menguatkan cuma satu, jadi menguatkan salah satu dari dua kaki itu. Jadi kalau seperti ini kayaknya jarang yang itu memangnya kangling dharma. Tapi kalau seperti ini yang pinggir biasanya sering. Ini masalah kalau seperti ini biasa yang menyangga itu bisa kedua-duanya. Nah, seperti ini nih kaki yang ini yang kuat. Tapi kalau seperti ini kaki kiri yang kuat. Ini hukumnya makruh. Enggak apa-apa. Jadi sampean sholat tarawih, kesel enggak apa-apa. Sah. Sholatnya sah, hanya hukumnya makruh. Jangan enggak dapat pahala berdiri yang sempurna itu enggak dapat, itu aja. Kalau sholat tarawihnya sah, sholat fardunya juga sah. Pokoknya semua sholat ya sah harus dilaksanakan dengan cara seperti itu. Jadi kita ngomong masalah yang dimakruhkan. Nah, kalau orang-orang yang nggak pernah belajar fikih, nggak ada istilah makruh, adanya cuma haram dan halal. Nah, seperti itu. Ya kalau nggak haram ya halal. Jadi hukumnya mencupat nih. Seperti itu. Karena nggak belajar fikih. Wajahrul bima'ani israr wa aksuhu. Ya, mengeraskan bacaan pada waktu bacaan itu yang seharusnya dipelankan. Baca Fatihah pada waktu sholat zuhur. Baca Fatihahnya banter Bismillahirrahmanirrahim. Banter seperti sholat maghrib, seperti sholat isya, seperti sholat. Itu hukumnya cuma makruh. Enggak sampai membatalkan sholat. Pas sholat asar juga bacanya banter. Ya, banter keras ini maksudnya keras lumrahnya berjamaah seperti itu. Lumrahnya karena kalau cuma Bismillahirrahmanirrahim kita yang untuk kita dengarkan itu hukumnya wajib. Jadi sampai baca Fatihah kok sampai nggak dengar, itu kalau menurut kitab Sulam Taufik itu nggak sah soalnya. Jadi bacaan rukun itu yang sampai baca itu minimal harus sampai dengar. Kecuali sampai budek. Jadi sampai nggak dengar nggak apa-apa kalau sampai budek. Atau pas sampai baca yang seharusnya kalau di keadaan yang normal itu sampai dengar, tidak langsung ada mobil atau ada pesawat sehingga dengar nggak apa-apa. Tapi ketika pada waktu keadaan normal kok sampai baca cuma dibatin Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, cuma dibatin, nggak sah sholat sampai itu. Jadi syarat membaca Fatihah, yang pertama Fatihah, yang kedua tahiyat akhir. Ya, Fatihah sama tahiyat akhir itu wajib sampean membacanya itu harus bisa mendengarkan minimal diri sendiri. Jangan sampai kalau terlalu keras hukumnya makruh, ya. Kalau terlalu nggak ada suaranya itu malah bisa menyebabkan tidak sahnya sholat, cuman dibatin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minimal dengar. Nah itu untuk surat Fatihah dan untuk tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai itu. Itu yang wajib ya.
Berarti tahiyat itu yang wajib sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu dah berhenti. Itu selanjutnya kama sholaita sampai hamidul majid itu hukumnya sunnah. Nah, untuk tahiyatul mubarakatuh sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sampeyan bacanya harus minimal sampai mendengar bacaan itu. Minimal karena itu bacaan bukan enggak boleh dibatin. Ya. Seperti itu. Jadi Fatihah sama tahiyat. Begitupun Fatihah sama tahiyat ini harus tasbih-tasbihnya seperti yang pernah saya sampaikan juga. Itu harus pas juga. Jadi syarat rukunnya Fatihah itu ya tasdid-tasdidnya itu harus pas. Bismillah itu tasdidnya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada 14 tasdid itu harus pas semua. Jadi kalau enggak pas, kalau dia jadi imam ya bisa tidak sah sholatnya. Kalau sampai mampunya memang enggak mampu ya belajar. Kalau enggak mampu karena ini sudah tak kasih tahu ya harus dipelajari benar. Tadi yang tasdid-tasdidnya itu harus benar. Ya, itu untuk Fatihahnya. Untuk tahiyatnya jangan atahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyib. Atahiyatul mubarakatuh keliru. Tekan. At-tahiyatul mubarakatus ditekan itu semuanya. Yang tasdid itu tekan. Kalau tahiyat itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla. Kalau asyhadu alla itu bukan tasdid ya. Asyhadu alla itu hamzah lam, an tulisannya an la, itu hom bila guna. Asyhadu alla ilaha illallah itu bertasdid illallah. Kalau asyhadu alla ilaha illallah ya, ilallah itu artinya sudah beda lagi. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hanya itu. Ya. Itu kalau menurut kitab Sunnah Taufik kalau sampean itu termasuk rukunnya baca Fatihah itu ya, termasuk rukunnya itu tasdid-tasdidnya itu harus pas, harus benar. Begitupun tasdid-tasdidnya baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakah. Karena kalau di pesantren itu ya ditekankan bacaan Fatihah sama tahiyat itu yang paling pertama dipelajari. Jadi Allahumma sholli, ya Allah sholli, berikanlah rahmatmu ala sayyidina Muhammad, atas Nabi Muhammad. Ya, jauh lagi ya. Pokoknya kalau meneliti masalah bacaan Quran keliru itu kalau sudah tahu artinya ya subhanallah, artinya salah sedikit saja sudah melencengnya jauh sekali. Tuh kan. Kalau sampai bahasa Arab kalau disampaikan ya, kalau udah menyangkut Al-Quran, bacaan Al-Quran ya itu kalau salah ya berdosa. Nah, itu tadi dari segi artinya aja sudah kelihatan. Anak kami, padahal itu sesungguhnya Muhammad, tapi malah sesungguhnya kami Muhammad. Soli ya, yang seharusnya berikanlah rahmatmu kepada Muhammad, malah soli ya, berikan bersolawatlah kamu perempuan ya, rusak semuanya. Makanya
apa namanya ya alon-alon. Ya nggak kayak alon-alon untuk alon yang seperti ini alon-alon. Itu ya. Itu jadi bacaan Fatihah, bacaan tahiyat itu minimal kita mendengar. Terus juga tasdid-tasdidnya, bacaannya itu ya sebenarnya. Makanya kalau ada orang ahli baca Quran kok menjadi makmumnya orang yang tidak ahli, yang banyak salahnya itu nggak sah itu yang makmum itu tadi. Jadi mendingan sholat sendiri. Jadi kalau ada orang udah dengar imamnya bacaan yang ketot, ada orang itu alim, mending sholat sendiri itu, karena kalau mengikuti malah nggak sah. Karena mengikuti orang yang Bacaannya salah. Bacaannya salah. Seperti itu. Jadi kalau ada, bukan sombong itu, bukan sombong, tapi kalau dia mengikuti sholatnya nggak sah. Jadi jangan terus dikira kalau udah ikut, kalau udah jamaah makmuman itu sing nanggung imam kabeh yo enggak. Ya enggak semuanya ditanggung imam. Kalau bacaan-bacaan yang wajib kita baca kok salah, ya kita enggak sah sholat kita. Terus kita bacaan kita bagus kok imamnya itu bacaannya jelek, ya kita yang enggak sah. Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang alim terus dia kok masuk di masjid dengar bacaannya katakanlah jelek naudzubillah, terus dia sholat sendiri, bukan sombong, itu memang hukumnya seperti itu. Karena kalau dia mengikuti malah tidak sah sholatnya. Kecuali kalau sholat duhur, sholat asar kan nggak kelihatan. Bacaan kayak nggak dengar. Kalau sholat maghrib, isya, subuh kan mau dengar. Jadi jelas kelirunya. Besok lagi masuk pas sholat maghrib, sekarang tahu sholat maghrib tadi bacaannya udah jelek. Besok sholat duhur di situ kok yang imam itu ya nggak sah, karena sudah tahu kualitas sholat itu. Ya, sholat sendirian itu lebih baik, karena kalau berjamaah ya dia nggak sah, karena orang yang alim tidak boleh, tidak sah mengikuti orang yang jahil. Ada yang mau tanya? Kalau sholatnya banyak goyang Pak? Ya. Jadi sholatnya kalau banyak goyang itu goyang yang kata kalau dalam kitab itu melangkah, tapi kalau keterangan ulama kiai saya dulu, jadi kalau dia kok goyang seperti ini, itu tapi memang bukan bawaan loh ya, kan ada yang bawaan ada juga. Itu batal kalau 3 kali berturut-turut. Yang sampai ngukur ngene yang terlalu batal kok. Sampai ngukur ini, menurut Imam Syafi'i kan sampai ngukur seperti ini 3 kali itu batal. Jadi kalau ngukur ya coba kita jari satu nggak apa. Kalau seperti ini. Nah ini 100 kali nggak apa-apa. Tapi kalau gini batal sholat sampean. Atau sampean berdiri dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Batal sholat sampean. Ada banyak kalau ini. Ya. Sami Allahu liman hamidah. 3 kali batal sholat sampean. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau luar ya sami Allahu liman hamidah. Ya, jadi kalau berturut-turut mendingan kayak ditarik ini mau terus berubah makro sampai nggak batal ke sholat kan. Ada lagi? Ada Pak. Kalau misalkan yang sering terjadi itu kan kalau kita ngantuk itu gimana Pak? Kan harusnya untuk nguap gitu Pak. Itu harus wajib. Makro kalau kita menguap itu memang sunahnya ditutupi. Tapi kalau waktu sholat gimana Pak? Ya sama ditutupi. Atau ngantuknya jangan. Ya bisa sih ngantuk. Bisa ya, bisa nggak? Oh aku juga sering ngantuk itu nggak sampai tahan bisa kok. Ya, kalau mau gini ya. Tapi kalau mau ngantuk menguap itu nggak sampai mangap cangkemnya juga bisa. Kan yang merasakan kan di sini nih yang merasakan ya. Kalau ditutup itu ditutup. Nggak apa-apa kan, itu cuma sekali dari sini ke sini.